Longsor batu timpa ibu dan anak. Jemaah haji tertua meninggal di Makkah. Polisi gelar perlombaan unik. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Dia Ayu, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, bebatuan di tebing lingkar Telaga Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur longsor. Selain menutup akses wisata telaga, material longsor juga menimpa ibu dan anak. Longsor berupa bebatuan berukuran besar ini terjadi di lingkar Telaga Ngebel, Ponorogo pada Sabtu sore. Material longsor menutup akses jalur wisata Telaga Ngebel. Longsor juga menimpa ibu dan anak, yakni Sundari dan Naufal, pengendara motor yang kebetulan melintas dan tertimpa batu. Ibu dan anak ini langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Harjono Ponorogo karena luka parah di kepala dan kaki. Longsor bebatuan dari tebing setinggi 10 meter ini terjadi setelah wilayah sekitar Telaga Ngebel diguyur hujan intensitas ringan. Diduga tanah dan kayu penyangga batu lapuk sehingga tebing batu pun longsor. 16-10 menit. Untuk batu kan rapuh mas, jadi gak ada akar yang menunjang, jadi akhirnya rapuh batunya. Korban ada 2 mas, ibu sama anak. Untuk ibu lukanya di kepala sini, dan sekarang untuk anak patah kaki kiri sama di bahu. Namun sekarang dari puskesmas sudah dirujuk ke rumah sakit umum. Itu pas melintas atau bagaimana? Pas melintas. Tapi cuma baru kejadian kali ini dari sekian tahun. Tapi alhamdulillah walaupun itu celaka namun masih selamat, masih hidup untuk korbannya. Ya, dampak daripada longsor ini menutup akses lingkar Telaga Ngebel sehingga pengunjung wisatawan ini memang harus memutar balik. Jadi yang semula ini satu arah nanti dimungkinkan pada saat besok hari Minggu itu bisa menjadi 2 arah untuk lingkar Telaga Ngebel ini. Ini kendalanya, ini materialnya banyak besar-besar gitu ya batunya, sehingga gimana evakuasinya? Ya, jadi evakuasi baru bisa dilakukan besok karena memang materialnya besar sehingga tidak bisa secara manual, harus mendatangkan alat berat. Evakuasi material longsor bebatuan dilakukan dengan alat berat. Sementara jalur lingkar telaga terpaksa harus memutar hingga 5 km karena akses utama putus total. Tim Liputan Kompas TV Ponorogo, Jawa Timur. Saudara, sebuah bengkel las di Kabupaten Malang terbakar pada Minggu malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian bengkel dalam keadaan tutup dan tidak ada aktivitas. Api yang cukup besar dengan cepat membakar sebuah bengkel las yang berada di Jalan Raya Bugis, Desa Sabto Renggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Api menyebar di penjuru bengkel dan membuat semua perkakas mulai kompresor, peralatan las hangus terbakar. Menurut saksi mata yang berada di seberang bengkel, awal melihat api dari celah pintu bengkel. Ia pun langsung pergi ke rumah pemilik bengkel. Saat pemilik membuka pintu bengkel terdengar suara ledakan dan api langsung membesar. Dari dalam tadi itu kelihatan dari sini kelihatan agak kecil. Terus saya bilang kan ada orang beli, Mas maaf ya, kelihatannya di sana kebakaran itu. Coba tak panggil pemilik rumahnya. Terus saya pakai motor, saya masuk ke rumahnya, saya panggil. Terus anaknya yang namanya Ardi ke sini. Buka pintu, tapi terus ada ledakan, jadi dia cuma membuka pintu aja. 3 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Malang dikerahkan untuk memadamkan api.
Setelah kurang lebih 20 menit, api berhasil dipadamkan. Polisi dan pemadam kebakaran sendiri belum bisa memastikan penyebab pasti kebakaran karena bengkel dalam kondisi tutup tidak ada aktivitas. Ya, kita belum bisa memastikan karena apa tadi ya bengkel ini memang orang ditinggal ya, bengkel ini ditinggal tidak ada penghuninya, dalam arti kalau sudah selesai sore yang bersangkutan pulang. Jadi kami tidak bisa menjelaskan, nanti lebih lanjut nanti ada tim investigasi. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi jemaah haji tertua asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur bernama Suparlan Martodikromo meninggal dunia di Makkah, Arab Saudi. Sesaat lagi usai jeda berikut. Masih bersama saya Dia Ayu dalam Kompas Madiun. Saudara, jemaah haji tertua asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur bernama Suparlan Martodikromo meninggal dunia di Makkah, Arab Saudi. Sebelumnya kondisi kesehatan Suparlan sempat menurun dan mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Abir Makkah. Suparlan Martodikromo, jemaah haji berusia 90 tahun, asal desa Tempur Sari, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia di Makkah, Arab Saudi, Jumat lalu. Suparlan merupakan jemaah haji tertua Kabupaten Madiun yang berangkat haji bersama dengan Sarmi, 87 tahun istrinya, dan tergabung pada kelompok terbang 52 jemaah haji Indonesia. Sebelum meninggal dunia, Suparlan sempat dirawat di Rumah Sakit Abir Mekah karena kondisi kesehatannya menurun usai melaksanakan tawaf ifadah dan seluruh rangkaian ibadah haji. Pihak keluarga menerima kabar meninggalnya Suparlan langsung dari petugas kesehatan haji via telepon pada Jumat malam. Saat ini jenazah Suparlan telah dimakamkan di Makkah, Arab Saudi. Kompas TV sempat mengabadikan momen almarhum Suparlan saat mengikuti rangkaian manasik haji di kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun pada 26 April 2025 lalu. Malam Sabtu perkiraan jam 11 malam. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan ya Mbah Kong sudah meninggal dari perawat langsung dari Mekah. Kalau sebelumnya kondisinya menurun? Iya, kondisinya memang menurun. Dirawat sejak kapan Bu di rumah sakit? Jumat sore apa Jumat malam ya? Itu urgen. Iya. Kalau rangkaian haji sudah selesai semua? Sudah selesai. Wajib-wajibnya sudah selesai. Yang belum cuma sunahnya itu yang tawaf pamitan itu loh yang belum. Itu saat yang di Madinah itu ya belum. Petugas Kemenak sudah mengunjungi rumah duka Sabtu kemarin. Sementara Sarmi, 87 tahun, istri Suparlan, dalam kondisi sehat menjelang kepulangan ke Indonesia bersama kloter 52 Jumat mendatang. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, memperingati haul Bung Karno, Menteri Agama Nasaruddin Umar berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Menang berharap agar nilai-nilai semangat yang dimiliki sang proklamator dapat diimplementasikan untuk menghadapi tantangan bangsa ke depan. Menteri Agama Nasaruddin Umar ini terlihat khusyuk berdoa di pusara makam Bung Karno di Blitar. Nasaruddin Umar berziarah ditemani oleh sejumlah petinggi kader PDIP. Ziarah ini dalam rangka memperingati haul Bung Karno ke-55 tahun. Nasaruddin Umar berpesan agar terus mengenang jasa-jasa sang proklamator,
sebab Soekarno merupakan tokoh penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Menteri Agama berharap agar semangat yang dimiliki proklamator dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan bangsa ke depan. Sejarah tidak bisa melupakan orang besar. Barang siapa yang melupakan orang besar, itu akan dilaknat oleh sejarah. Beliau adalah pencipta sejarah besarnya Indonesia. Maka itu wajar kalau kita bersama-sama mendoakan. Kita hidup merdeka seperti ini karena jerih payahnya antara lain almarhum Soekarno. Karena itu kewajiban moral buat kita bangsa Indonesia menjadi penikmat kemerdekaannya untuk mengenang beliau. Belum tentu kita bisa merasakan kenikmatan Indonesia tanpa peran beliau. Usai berziarah ke makam, Menteri Agama mengisi tausiah dalam kegiatan Haul Bung Karno ke-55. Tim Liputan, Kompas TV Blitar, Jawa Timur. Saudara, 100 siswa jenjang SMP sederajat diberi pelatihan kesiapan menghadapi kebencanaan oleh Dinas Sosial Kabupaten Madiun. Melalui Tagana mereka diberi edukasi sekaligus simulasi agar siap menjadi bagian dari tim Satgas Sekolah Siaga Bencana. 100 siswa sekolah menengah pertama dan sederajat berkumpul di kawasan Bumi Perkemahan Desa Kresek, Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur sejak Jumat lalu. Mereka berasal dari 10 satuan pendidikan yang selama ini didampingi Dinas Sosial Kabupaten Madiun dan akan menjadi bagian dari tim Satuan Tugas Sekolah Siaga Bencana. Didampingi sejumlah anggota Taruna Siaga Bencana atau Tagana, siswa diberi edukasi tentang kesiapan menghadapi bencana sekaligus cara penanganannya jika terdapat korban. Selama 3 hari peserta diberi pembekalan tentang kebencanaan oleh pembina yang dikemas dalam kemah bakti. Harapannya ilmu yang didapat bisa terserap dan diterapkan di lingkungan sekolah. Beberapa tahapan edukasi dilalui peserta, mulai dari simulasi dan penyelamatan saat terjadi bencana alam, hingga dikenalkan sejumlah jenis bencana lain seperti bencana non-alam dan bencana sosial. Yang mengadakan siapa? Dinas Sosial. Oh, Dinas Sosial bersama Tagana ya? Iya. Terus sebelumnya di sekolah itu diajarkan apa aja? Terkait apa aja? Ya, Apa, kebencanaan atau apa? ya itu bencana cara Apa aja? Cara menangani cara kalau ada menangani bencana? bencana. Oh gitu. Kalau ada ini dari SMP mana? SMP 2 Sawahan. Oh gimana? Oh dengan adanya kegiatan seperti ini gimana? Menurut penting apa enggak sih? Penting buat cara biar supaya bisa menangani bencana itu. Sekolah terpilih dalam pembentukan tim Satgas Sekolah Siaga Bencana adalah sekolah yang letaknya di daerah rawan bencana. Kedepan Satgas serupa akan dibentuk di satuan pendidikan lain. Ini dengan harapan sejak dinilah anak-anak itu kita bekali terkait dengan kesiapsiagaan bencana. Jadi fenomena terkait bencana ya, baik bencana sosial, bencana alam itu kan memiliki kemungkinan karena jumlah penduduk yang semakin meningkat, terus ekosistem alam, maka inilah anak-anak siap sejak awal. Jadi dengan 3 hari ini, dengan proses yang kemarin sudah 3 hari ini, nanti kita harapkan anak-anak ini menjadi tim yang ada di sekolahnya, yang menjadi pionir, menjadi pelopor terkait dengan kebencanaan. Pembentukan tim Satgas Sekolah Siaga Bencana melibatkan kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan 1 orang guru sebagai pembimbing Satgas. Sedangkan 10 murid di tiap sekolah berperan sebagai struktur di bawahnya dan akan menjadi pelopor kesiapsiagaan bencana di sekolah masing-masing. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, menyambut Hari Bayangkara ke-79, Polres Madiun, Jawa Timur menggelar berbagai perlombaan unik.
Mulai dari merias wajah istri hingga lomba memasak, lebih seru lagi saat sejumlah anggota polisi dan pegawai pemerintahan mengikuti lomba sepak bola berkostum daster. Dalam menyambut Hari Bayangkara ke-79, Polres Madiun, Jawa Timur menggelar sejumlah perlombaan unik yang digelar di alun-alun Caruban, Madiun, Minggu pagi. Aneka perlombaan diikuti oleh TNI Polri dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Madiun. Para peserta antusias dalam mengikuti perlombaan unik seperti lomba merias wajah istri. Beragam perlombaan lain juga tidak kalah seru, di antaranya lomba balap sarung ibu-ibu Bayangkari, serta lomba memasak nasi goreng kolaborasi polisi, pegawai pemerintahan, dan TNI. Yang paling menarik perhatian adalah lomba sepak bola yang mewajibkan para pemain memakai daster saat bertanding. Wah, luar biasa. Ini acara kebersamaan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara. Mudah-mudahan kebersamaan ini terus berlanjut, bisa menciptakan Kabupaten Madiun yang kondusif. Ini yang kita harapkan semua. Mudah-mudahan visi misi Kabupaten Madiun bersahaja, bersih, sehat, dan sejahtera bisa terwujud. Gitu nggih. Selamat Hari Bayangkara yang ke-79, luar biasa, tetap salam presisi. Aneka perlombaan ini digelar sebagai bentuk kebersamaan sekaligus mempererat sinergitas dalam menyambut Hari Bayangkara. Ya, hari ini alhamdulillah kita bersama-sama dengan rekan-rekan Forkopimda kita melaksanakan kegiatan pelayanan mulai dari bakti kesehatan, bakti pelayanan, juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, olahraga bersama dalam rangka untuk memperingati Hari Bayangkara ke-79. Alhamdulillah kita didukung penuh oleh pemerintah daerah, kita kuyup bersama-sama Polri untuk masyarakat. Melalui momentum Hari Bayangkara, Polri mengajak semua elemen masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, Kota Malang seolah tak pernah kehabisan cerita soal kuliner. Salah satunya adalah kuliner rawon legendaris sejak tahun 1946 ini tetap mempertahankan resep dan cita rasa yang otentik membuat kuliner ini jadi favorit. Terletak di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Malang, rawon berintik seolah menjadi saksi perjalanan kuliner Kota Malang sejak tahun 1946 silam. Dilanjutkan oleh Arif Fadila yang merupakan generasi keempat dan istrinya, warung makan ini tetap bertahan hingga sekarang. Rawon ini memiliki kuah hitam pekat yang dihasilkan dari perpaduan rempah khususnya kluwek. Daging sapi pilihan yang digunakan juga terasa empuk dan bumbu yang meresap. Arif dan istrinya tetap menjaga warisan cita rasa, mulai dari resep hingga cara memasak. Untuk memasak, ia masih menggunakan arang kayu. Penggunaan arang dalam memasak diyakini mampu menjaga cita rasa rawon dibanding menggunakan kompor gas. Selain rawon, semur daging di tempat ini juga tak kalah lezat. Rasa manis dan gurih kuah semur serta daging sapi juga menjadi pilihan yang sayang untuk dilewatkan. Kualitas rasa terutama. Memang jangan sampai bumbu kita kurangi, istilahnya harus tetap dengan dulu Mbak nyarankan untuk lebih kental, semurnya juga rawonnya, masaknya juga kita pakai areng bahan bakarnya. Jadi dari situ kita ke pelanggan juga pelayanan terutama itu juga kebersihan lah terutama. Jadi dari situ alhamdulillah pelanggan terus kesini lah. Cita rasa legendaris ini membuat kuliner ini memiliki tempat tersendiri. Seperti Benny, salah satu pengunjung yang bilang rasa kuah manis gurih dan daging yang empuk membuatnya kembali ke warung makan ini. Kenapa saya kembali lagi ke sini? Karena memang menurut saya semurnya gurih ya, manisnya nggak terlalu manis dan seger gitu kalau dimakan pagi-pagi. Nah kalau rawonnya ini saya suka karena memang dagingnya empuk, kemudian nggak terlalu pekat juga, tapi memang warnanya hitam ya, karena ini memang dari kluwek, tapi rasanya sudah pas di lidah saya, jadi enak aja dinikmati. Warung rawon ini buka mulai pukul 5 pagi hingga 4 sore.
Dengan cita rasa yang sama sejak dulu, pelanggan mayoritas adalah penggemar lama yang ingin bernostalgia di Kota Malang. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Berawal dari hobi mengoleksi barang antik, seorang pemuda di Jember, Jawa Timur sukses bisnis lampu minyak antik yang berasal dari berbagai mancanegara. Siapa sangka dalam sebulan omset yang didapat rata-rata mencapai 30 juta rupiah. Ratusan lampu minyak antik memenuhi galeri milik Muhammad Fahru Rozi di Jalan Masrib, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Lampu minyak tanah antik tertata rapi dengan digantung, menempel tembok dan juga tersimpan dalam lemari. Lampu-lampu ini berasal dari berbagai mancanegara, baik Asia, Eropa hingga Amerika. Lampu minyak antik yang banyak diburu kolektor salah satunya lampu duduk buatan Eropa dengan hiasan lukisan, lampu minyak kristal dari Amerika, lampu minyak Petromax dari Jerman produksi tahun 1910, dan lampu Aladin produksi Amerika tahun 1908. Kebanyakan pembeli datang langsung ke galerinya, namun ada juga yang membeli melalui online. Harganya bervariasi, mulai dari yang termurah Rp400.000 hingga yang termahal belasan juta rupiah. Pembeli tidak hanya dalam negeri, namun juga luar negeri. Rozi rutin membersihkan lampu agar terawat dan tetap berfungsi baik. Meski rata-rata usianya 50 tahun, bahkan ada yang lebih dari 100 tahun. Pertama itu saya iseng mas, dari warisan mbah itu punya satu, terus saya kumpulkan, terus hunting gitu mas. Terus akhirnya saya nyoba posting di sosial media, loh ternyata kok laku. Nah dari itu saya nyoba ngumpulin lagi sampai hunting keluar Jember kasarannya ya. Itu akhirnya ya sampai 300-an ini sudah ada 300 lampu. Dengan lampu minyak antik, pemilik bisa bernostalgia dengan kenangan manis masa lalu. Ya, jadi dulu masih kecil kan kita sering lihat lampu seperti itu ya. Akhir-akhir ini kan sudah mulai nggak ada. Akhirnya kalau saya menyukai karena pengen istilahnya kita kembali lagi ke masa-masa yang lama itu kan pakai lampu-lampu yang unik. Saya koleksi beberapa lampu-lampu yang jadul itu, lampu-lampu unik, lampu pakai minyak itu masih. Saya juga ada dapat juga, misalkan saya udah agak bosan ya saya jual juga. Dari bisnis lampu minyak antik, Rozi dapat menghasilkan omset rata-rata 30 juta rupiah setiap bulannya. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini. Saya Dia Ayu mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.